Oke, melanjutkan cerita si B tadi, setelah masuk ruang karantina COVID di rumah sakit, B dinyatakan sembuh dan boleh pulang setelah hanya 2 malam dirawat. Such a real miracle. Sebuah mukjizat telah berbicara. Nah, salah satu faktor yang membuat keadaan semakin memburuk sebelum B dilarikan ke rumah sakit itu adalah ketika sang ibu pergi meninggalkan B selama berbulan-bulan, entah kemana. Jadi bukan pergi untuk suatu tujuan yang jelas, tapi tiba-tiba pergi meninggalkan tanpa alasan dan nggak tahu kemana. Dan ya, apa yang bikin B hanya perlu dirawat 2 malam aja? Betul, sang ibu telah kembali pulang. Tapi belum selesai dari situ, B harus menghadapi kenyataan bahwa trauma yang dialaminya membuat B didiagnosa PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Namun, di samping hal itu, B yang berprofesi sebagai guru, ternyata senang membuat konten pada saat pandemi berlangsung. Bermula dari membuat konten transisi makeup yang sedang tren, kemudian konten dance, sampai kontennya mengajar di kelas. Nah, pada saat terbaring di rumah sakit, siapa sangka video-video kontennya berhasil FYP dan viral. Dengan kembalinya sang ibu ke pelukan B, sembuh dan keluar dari rumah sakit, serta kontennya yang viral, itu telah membuka jalan B untuk kembali bangkit dari segala yang dialaminya. Berlanjut terjun menjadi seorang konten kreator, kondisi B segalanya perlahan mulai membaik. B akhirnya berkesempatan diundang ke beberapa acara talk show, stasiun televisi, off-air YouTube, bahkan seminar-seminar. Dari konten-konten B saat mengajar di kelas, beberapa sumber media yang mengatakan bahwa B memang dikenal sebagai guru yang seru dan tidak pernah ngasih PR ke murid-muridnya. Nah, salah satu statement mengenai PR inilah B kerap semakin viral dan semakin menunjukkan dirinya mulai kembali stabil. Bahkan pada salah satu media cetak, B pernah bilang, kalau diingat gila ya, gue keren banget gitu. Masih hidup loh sampai sekarang. Menjadi seorang disabilitas dengan leg length diskrepansi membuat B akhirnya memilih hobi dance sebagai semangat hidupnya. Kini B telah menjadi seorang guru matematika, fisika, dan kimia, serta aktif menjadi konten kreator. Wanita yang lahir tanggal 30 April 1995 itu bernama Bu Lingga alias Lingga Bayasi. Guru BP apa guru? Tapi emang itu pengaruh Pak Ustadz? Ya? Iya. Ini kan urusan guru BP ya? Iya, tapi kan memang kalau pelajaran matematika supaya kita mencapai tujuan pembelajaran itu kan aku juga harus ngerti anak tuh gimana. Berarti gitu. seharusnya semua guru memahami masalah ini. Iya, psikologi anak, betul. Harusnya memang seperti itu. Kemudian ya aku memposisikan diri sebagai kalau misalnya mereka butuh teman cerita, aku berarti melakukan pendekatannya tuh lebih ke personal. Oh, kamu apa nih yang kurang ngerti? Ada anak yang memang pengennya tuh disamperin. Tapi ada juga anak yang mau ngerjainnya tuh sendiri, nggak mau ditemenin. Oke, kita diemin dulu. Gitu. Jadi pintar-pintar bermain peran aja, ngeliat porsi anak tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya anak membutuhkan apa perhatian apa gitu. Kita yang nyamperin gitu. Kalau butuh-butuh jajan gitu, jajanin. Habis tuh. Oke deh. Udah. Ini buku siapa ya? Nggak ada namanya. Oh, kolektif bisa nitip ya Anda semua nih, just tip nih. Makasih Diandra. Karena bapak tetangga. Makasih Messi. Ada yang salah nih? Kapan? Astagfirullahaladzim. Ya, I'm sorry sudah aku nilai, bye. Astaga ibu.
sejauh ini masih aman. Sejauh ini kejauhan. Parah tipu. Dan kita hari ini kedatangan sosok seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang sering FYP. Bullying! Kalau aku yang telat, mereka yang free class 1 jam pelajaran kayak gitu. Mereka yang itu kaget bakal dipandang so asik sama orang yang gak nerima gitu. Itu resiko. Misal sesama rekan guru ada yang gak setuju. Dan kalau itu gak mau cerita deh. Jadi bullying ini merupakan seorang guru yang disenengin sama banyak muridnya dan suka bikin konten di kelas. Iya, amin, disenengin amin. Kepala sekolah ngomel nggak? Ngomel. Ngomel-ngomelin sebenarnya enggak lah. Aku kan bikin kontrak belajar kalau kalian telat masuk, misalnya gitu. 1 detik aja, 1 detik misalnya udah bel, terus habis itu masih ada yang di luar, aku bakal kunci pintu 1 jam pelajaran nggak boleh masuk. Nah itu berlaku buat aku juga. Kalau aku yang telat, mereka yang free class 1 jam pelajaran kayak gitu. Mereka yang itu kaget kayak, wah biasanya guru bikin buat kita nih, tapi jadi kita punya juga nih, ada hak kita juga nih kalau bullying kenapa-kenapa gitu. Betul. Sampai pengajar itu kan juga butuh kepercayaan diri. Gimana caranya? Ngalir aja sih, aku emang pengen buktiin ke mereka aja bahwa yang mereka bilang tuh nggak sepenuhnya benar. Kayak ya mereka bilang aku kurang, ya aku bakal menunjukin kalau aku juga punya kelebihan gitu. Iya, episode spesial kali ini khusus dan eksklusif untuk menceritakan perjalanan singkat hidup aku di programku sendiri. Salah satu pencapaian besarku di tahun ini yang masuk ke kepala 3. Kepala 3. Tanggal 30 April untuk usia ke-30 tahun. Selamat ulang tahun aku. Semoga berkah, sehat, dan hal-hal baik selalu menyertai. Terima kasih karena masih hidup, masih berjuang, dan masih ada di sini. Terima kasih banyak juga untuk segenap tim PMDK, program pertamaku, yang sudah memberi izin episode spesial ini bisa rilis. Doaku yang jelas, semoga PMDK panjang umur, berlanjut terus sampai puluhan, ratusan, ribuan episode. Semoga penonton PMDK semakin banyak dan selalu suka sama cita-cita yang aku bawakan. Semoga jaya dan sukses selalu. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan yang besar untuk aku bisa mewujudkan salah satu impianku hari ini, yaitu menceritakan kisah hidupku di programku sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, bangkit dan menjadi kuat sampai di titik ini, tentu perlu berterima kasih terutama pada diri sendiri. Serta tidak lupa juga berterima kasih kepada orang-orang yang tidak pernah pergi, salah satunya lelaki yang kini menjadi suamiku, Bapak Rehan. Sobat Muslim, terima kasih sudah selalu support aku dan PMDK. Jangan lupa nantikan terus cerita-cerita inspiratif dariku. Kita harus ketemu lagi dan semoga ketemu terus di episode-episode selanjutnya. Cuma di sini di Para Malaikat di sekitar kita.